Bab 1476 Pilihan Populer. Ketika Mu Chen membuka matanya, dua cahaya bersinar dari matanya dan menembus gunung yang tebal, melesat lebih jauh. Fluktuasi energi spiritual yang deras mendatangkan malapetaka di dalam gua, menyebabkan seluruh gunung berguncang, seolah-olah akan runtuh. Keributan ini berlangsung lama sebelum berangsur-angsur surut. Cahaya di mata Mu Chen juga mereda dan kembali normal. Namun, matanya terlihat lebih dalam. Melihat dua gelang universal, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berhasil mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Bahkan dengan semua persiapannya dan pagoda ilahi, masih agak sulit baginya untuk menyerap 10 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Tapi untungnya, itu adalah energi spiritual murni, dan setelah menyerap semuanya ke dalam tubuhnya, secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu benar-benar menyatu dengannya, dia akan mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Mu Chen bisa merasakan bahwa proses ini tidak akan memakan waktu lama. Namun, dia tidak memiliki kemewahan waktu untuk berkultivasi secara terpencil, karena dia tidak bisa melewatkan majelis abadi primordial. Aku akan berkultivasi dalam perjalanan. Mu Chen menghibur dirinya sendiri dan muncul di puncak gunung sebelum dia melihat dua siluet datang ke arahnya. Salah satunya secara alami adalah 9 neter. Sedangkan yang kedua adalah seorang wanita muda bergaun ungu dengan rambut berkibar tertiup angin. Wajahnya yang indah seperti porselen dan berkilauan dengan kilau samar dengan sepasang bola mata keemasan yang memantulkan misteri. Mandala. Mu Chen berseru sambil menatap wanita muda itu. Di masa lalu, citra Mandala adalah seorang gadis kecil. Tapi dia sekarang telah menjadi seorang wanita muda, dan dari fluktuasi yang merembes darinya, sepertinya dia telah berhasil mencapai alam kedaulatan surgawi. Sambil melirik Mu Chen, Mandala berkata, klan Mandala saya awalnya memiliki masa pertumbuhan yang panjang. Jadi saya melewati fase masa kanak-kanak setelah terobosan saya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen tidak bisa menahan tawanya, itu yang terbaik. Kalau orang lain berpikir bahwa seorang gadis kecil mengambil alih Mu Abode kita. Jadi, kamu meremehkan wujudku yang sebelumnya. Mandala menyipitkan kedua bola matanya yang berwarna keemasan. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Mu Chen dengan cepat menjawab. Dia akan pergi, jadi dia harus merepotkan Mandala. Jika dia sengaja membuat kekacauan, seluruh kediamanmu akan kacau. Dengan mendengus lembut, Mandala dengan masam memalingkan wajahnya dari Mu Chen. Perhatian dunia 1000 besar baru-baru ini tertarik oleh klan Maha Kuno. Kata 9 neter. Dengan ekspresi serius, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Ini menyangkut kepemilikan tubuh abadi primordial, jadi wajar jika itu menarik perhatian semua orang. Itu adalah salah satu badan surgawi primordial di dunia 1000 dewa, jadi wajar jika semua orang memperhatikannya. Sedemikian rupa sehingga bahkan perhatian Sein-Sein surgawi pun tertuju padanya. Ini. Nine Neter mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Ini adalah pilihan populer dan beberapa berita tentang acara saat Anda berada dalam kultivasi terpencil. Anda harus tahu bahwa Anda harus bersiap-siap. Oh. Mu Chen membuka gulungan itu dengan penuh minat, dan sebuah nama yang tidak asing muncul di wajahnya di baris pertama. Peringkat 1, Klan Maha Kuno, Mahayu. Puncak dari alam berdaulat surgawi abadi fase akhir, dan adik dari Patriark, Mahatian. Dia juga memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Sein Heavenly Sovereign berikutnya di Klan Maha Kuno. Orang itu. Mu Chen menyipitkan matanya. Mahayu benar-benar sosok dengan kultivasinya. Selama dia tidak bertemu dengan Sein Heavenly Sovereign, tidak akan ada lawan untuknya. Jadi, tidak mengherankan jika dia akan menduduki peringkat pertama. Bahkan dia tidak berniat bertarung dengan Mahayu sebelum mencapai alam penguasa surgawi roh fase akhir. Peringkat 2, Tombak Asura, Ye King. Alam berdaulat surgawi abadi fase akhir. Ye King. Melihat nama ini, Mu Chen bisa merasakan niat membunuh bertiup di wajahnya. Dia adalah Master Aula kedua dari Aula Samudra Barat dan mengandalkan tombak Asura untuk menyapu semua yang menghalangi jalannya. Dikabarkan bahwa dia telah menjalani segudang pertempuran untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia juga dikenal sebagai Asura Battlefield dengan nama yang gemilang. Ketenarannya tidak kalah dengan Mahayu. 9 neter menghela nafas. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen terus melihat ke bawah daftar. Peringkat 3, Raja Vajra Emas, Siluo, penjaga puncak spiritual agung. Alam penguasa surgawi abadi fase akhir. Puncak spiritual agung juga merupakan kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa, dan dikatakan bahwa setiap ahli di sana telah berfokus pada pembinaan tubuh mereka. Dengan demikian, si Luo ini tidak akan mudah untuk menjadi seorang penjaga. Peringkat 4, Blade Sein, Tuo Bacang. Alam penguasa surgawi abadi fase akhir.
Mengandalkan pedang, dia telah menjelajahi seluruh dunia dan pernah memusnahkan seluruh sekte dengan pedangnya. Tak satu pun dari mereka adalah sosok yang sederhana. Melihat mereka berempat, Mu Chen memasang ekspresi serius. Pada saat ini, dia tahu berapa banyak naga dan harimau yang tersembunyi di dunia ini. Di antara empat besar, dia hanya mendengar tentang Mahayu, tetapi tidak tiga lainnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa prestasi mereka akan begitu cemerlang? Memikirkan para pesaing untuk tubuh abadi primordial ini, bahkan Mu Chen pun merasa tertekan. Namun, dia tidak takut, matanya berkobar-kobar. Bahkan darah di tubuhnya sudah mulai mendidih. Jalan menuju kultivator tertinggi selalu membutuhkan temperamen, dan tumbuh lebih kuat dari berbagai pertempuran. Saat Mu Chen menghela nafas, dia melihat nama terakhir dan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Peringkat 5, penguasa tempat tinggalmu, Mu Chen. Penguasa surgawi roh fase tengah. Dia pernah mendatangkan malapetaka di klan Buddha kuno. Mengalahkan Huang Xuanzi di kolam pendewaan dan 5 penguasa surgawi abadi sendirian di benua hukum. Apakah Anda sedih karena Anda hanya berada di peringkat kelima? Sepertinya banyak orang berpikir bahwa kamu lebih lemah dari 4 besar. Mandala menarik kedua lengannya dan menggoda. Mu Chen dengan santai tersenyum. Mereka berempat telah menempa reputasi mereka sejak lama, dan mereka semua berada di alam penguasa surgawi abadi fase akhir. Jadi ketenaran saya secara alami lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka berlima. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi kita harus berjuang untuk melihat siapa yang terakhir tertawa. Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan api. Dia telah bekerja menuju tubuh abadi primordial, jadi dia tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Menyimpan gulungan itu, Mu Chen tidak melihatnya lebih jauh. Dalam pandangannya, ancaman terbesar baginya adalah 4 besar. Saya akan segera bergerak. Mu Chen menatap Nine Nether dan Mandala. Majelis abadi primordial akan dimulai dalam 10 hari, jadi dia harus segera melakukan perjalanan. Jika tidak, akan menjadi lelucon besar jika dia melewatkannya, karena dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Aku harus bergantung pada kalian berdua sehubungan dengan kediamanmu. Meskipun semua kekuatan di benua hukum telah tunduk, masih ada beberapa yang belum tunduk pada aturan Mu Abode. Dengan demikian, pasti akan ada bentrokan, jadi dia membutuhkan 9 Nether dan Mandala untuk menahannya. Jangan khawatir. Aku akan memberimu Mu Abode dengan kendali penuh atas benua hukum besar saat kau kembali. Mandala berbicara dengan penuh percaya diri. Sekarang setelah Mu Chen mengambil langkah keluar, Mandala yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah lainnya. Sambil tersenyum, Mu Chen tidak lagi tinggal dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Melihat siluet Mu Chen, Nine Nether memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Aku ingin tahu apakah Mu Chen bisa berhasil kali ini. Dia jelas bahwa Mu Chen telah melakukan banyak upaya untuk tubuh abadi primordial. Setelah merenung sejenak, Mandala berkomentar, ini seharusnya menjadi pertempuran terberat Mu Chen dalam hidupnya, dan jika dia berhasil melewatinya, alam berdaulat surgawi hanyalah masalah waktu. Adapun proses sebenarnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Meskipun Mu Chen memiliki prestasi yang luar biasa, 4 besar bukanlah pemaksaan, dan mereka lebih ganas dari Huang Xuanzi. Seiring berjalannya waktu, atmosfer di dunia 1000 dewa mulai memanas karena majelis abadi primordial. Berbagai kekuatan juga mulai berkumpul di klan Maha Kuno, karena ada desas-desus bahwa badan abadi primordial telah menunjukkan reaksi dan akan memilih tuannya. Ketika rumor itu tersebar, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Mungkinkah tubuh abadi primordial akhirnya akan memilih tuannya setelah puluhan ribu tahun? Jika tubuh abadi primordial memilih tuannya, maka akan ada eksistensi puncak lain di dunia 1000 dewa. Dengan demikian, klan Maha Kuno secara praktis menjadi fokus dari semua perhatian. Di bawah atmosfer inilah Mu Chen tiba di klan Maha Kuno benua Maha 7 hari kemudian. Bab 1477 Kota Abadi Primordial. Benua Maha juga merupakan salah satu benua super di dunia 1000 dewa dengan wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Nama benua ini juga bergema di seluruh dunia 1000 pulau. Tentu saja, hal ini sebagian besar disebabkan oleh klan Maha Kuno. Sebagai salah satu dari 5 klan kuno, klan Maha Kuno sudah ada sejak lama. Jadi bahkan di zaman kuno, klan Maha Kuno adalah kekuatan yang kuat, dan dengan akumulasinya sekarang, itu bisa berada di antara yang teratas di dunia 1000 dewa. Saat itu, ketika wilayah api tak berujung meningkat di dunia 1000 dewa, Maha Tian telah mencoba melahap wilayah api tak berujung ketika dia mengambil alih sebagai patriark. Itu adalah masalah yang mengejutkan semua orang. Pada saat itu, bahkan klan Maha Kuno tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api,
yang datang dari alam bawah, akan begitu tangguh. Pada akhirnya, dia menghancurkan ambisi Mahatian. Tidak hanya gagal melahap wilayah api tak berujung, dia bahkan kembali dengan membawa debu ketenarannya yang semakin menstabilkan status dan reputasi wilayah api tak berujung. Meskipun Mahatian dikalahkan oleh Kaisar Api, yang terakhir sekarang telah tumbuh menjadi kultivator puncak di dunia seribu dewa. Dengan demikian, kekalahannya menjadi bukti kekuatannya. Bahkan jika Mahatian meremehkan bukti ini, itu tidak sama untuk semua orang di dunia seribu dewa. Bagaimanapun, mampu bertarung dengan Kaisar Api ke tingkat itu berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan juga. Dengan demikian, reputasi klan Maha Kuno tumbuh lebih gemilang dan memegang posisi tinggi di antara 5 klan kuno. Entah itu fondasi atau kultivator mereka, mereka bisa memalingkan muka dari 4 klan kuno lainnya. Di Benua Maha, kota abadi primordial. Kota ini bukanlah ibu kota Benua Maha. Namun, ketenarannya bahkan lebih tinggi daripada klan Maha Kuno karena ini dikabarkan telah dibangun oleh Kaisar Abadi, dan Majelis Abadi Primordial akan diadakan di sini. Melihat kota ini yang dipenuhi dengan aura kuno, ada banyak sekali garis-garis cahaya di cakrawala yang terbang melintasi cakrawala. Itu bahkan lebih ramai daripada kompetisi garis keturunan klan Buddha kuno. Kompetisi garis keturunan dan Majelis Abadi Primordial tidak berada pada level yang sama. Acara sebelumnya hanya dalam skala dengan kekuatan-kekuatan yang mereka kenal. Yang terakhir adalah skala yang lebih besar di mana hampir setengah dari kekuatan di dunia seribu dewa akan datang. Bagaimanapun, acara ini menyangkut kepemilikan tubuh abadi primordial. Pertemuan yang luar biasa. Mu Chen menghela nafas, karena semua orang yang datang ke sini semuanya adalah kultivator dari berbagai kekuatan. Tokoh biasa tidak akan mampu menahan tekanan di sini. Saat dia menghela nafas seruan di dalam hatinya, Mu Chen juga telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kota. Saat dia mendekati kota, tatapannya tertuju pada gerbang dan bisa merasakan fluktuasi kuno yang merembes dari seluruh kota. Meskipun fluktuasi itu tidak kentara, namun tetap saja menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya bergejolak dan dia kehilangan kendali, jadi dia turun. Fluktuasi ini, Mu Chen mengatupkan kedua alisnya. Itu bukanlah tekanan dari Saint Heavenly Sovereign. Itu adalah sesuatu yang lebih misterius. Mungkinkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi saat itu? Hati Mu Chen tersentak. Bagaimanapun, sangat menakutkan bahwa riak yang ditinggalkan oleh kultivator terkuat di dunia seribu dewa puluhan ribu tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Namun, pikiran ini segera ditekan olehnya. Memegang kekaguman di dalam hatinya untuk Kaisar Abadi, Mu Chen berjalan menuju gerbang. Saat dia memasuki kota, pandangannya langsung meluas dengan jalan-jalan yang membentang. Semua orang di sana memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Penampilan Mu Chen juga menarik perhatian dan beberapa dari mereka memiliki kemegahan di mata mereka. Ternyata, dia dikenali. Mu Chen juga sempat tertegun sejenak oleh perhatian itu sebelum dia tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit senang karena dia telah menjadi orang terkenal di dunia seribu dewa dengan orang-orang yang mengenalinya. Tapi pikiran ini hanya berkelebat di dalam hatinya sebelum dia berjalan menuju kota. Ketika dia melewati beberapa jalan, tiba-tiba dia melihat banyak orang berkumpul dan mengarahkan pandangannya ke atas. Ada sebuah dinding kristal raksasa dengan siluet yang berkedip-kedip di atasnya. Bagan taruhan Majelis Abadi Primordial. Mu Chen melihatnya dan melihat orang pertama adalah seorang pria berjubah hitam dan putih. Meskipun hanya sebuah gambar, dia memancarkan tekanan yang mendebarkan. Melihat siluet yang tidak asing itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Itu secara alami adalah Mahayu. Pada saat ini, total taruhannya untuk menang telah mencapai 20 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Terbukti, banyak orang memiliki pendapat yang baik tentang kemenangan Mahayu. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar kuat, dan dia juga seseorang dari klan Maha Kuno dan membudidayakan tubuh emas abadi. Jadi jika tubuh abadi primordial akan memilih tuannya, semua orang merasa bahwa Mahayu akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Di bawah Mahayu adalah tombak Asura Ye King, Raja Vajra Emas Siluo, dan pedang suci Tuo Bacang. Ye King adalah seorang pria berambut panjang yang memegang tombak merah dan tatapan acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Vajra Emas, Siluo, adalah seseorang yang mengenakan jubah emas dan kepalanya yang botak memantulkan cahaya yang tampak seperti bintang. Dia memiliki tubuh yang kurus dan tidak terlihat seperti seseorang yang mahir dengan kekuatan fisik. Adapun Tuo Bacang, dia mengenakan jubah hitam dengan pedang yang dipegang di punggungnya. Meskipun ia terlihat biasa saja, matanya tampak memancarkan ketajaman yang membuat orang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa.
Pada grafik taruhan, Mahayu memimpin dengan 20 miliar Sovereign Spiritual Liquids, sementara 3 sisanya sekitar 5 miliar. Setelah itu, Mu Chen tidak terkejut melihat gambarnya berada di bawah mereka berempat. Tapi dibandingkan dengan 4 besar, taruhannya hanya 1 miliar yang menyedihkan. Tidak heran saya akan dikenali. Mu Chen dengan canggung menggelengkan kepalanya. Dengan layar sebesar ini di sini, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalinya? Ketika Mu Chen melihat keempat siluet itu, dia tersenyum. Jadi, keempat orang ini adalah pesaing terbesarnya. Berjalan ke dinding kristal, ada wanita cantik yang mengumpulkan taruhan. Mereka secara alami berasal dari klan Mahakuno, dan hanya klan Mahakuno yang bisa menyelenggarakan taruhan sebesar itu di sini. Apakah Anda tertarik untuk bermain? Suara tawa tiba-tiba bergema dari sisinya dan Mu Chen menyipitkan matanya dan berbalik. Dia melihat sosok yang tidak asing lagi tersenyum ke arahnya, Mahayu. Sebagai penguasa benua Maha, lokasi Mu Chen secara alami ditangkap oleh klan Mahakuno saat dia melangkah masuk. Melihat Mahayu dengan tatapan ceria, Mu Chen menjawab, "Jadi, apakah Anda ingin pindah ke sini? Bukankah klan Mahakuno Anda sedikit kurang percaya diri?" Sambil menggelengkan kepalanya, Mahayu menjawab, "Percaya diri atau tidak, saya hanya tidak mengharapkan kejadian yang tidak terduga. Tapi jangan khawatir, itu hanya babak penyisihan. Jika Anda tidak dapat menahan masalah itu, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk hadir." Dengan busur mengejek muncul di sudut bibirnya, Mu Chen menjawab, "Saya tidak berpikir bahwa majelis abadi primordial yang diciptakan oleh Kaisar Abadi memiliki babak eliminasi." Dengan senyum tipis, Mahayu menegur, "Klan Mahakuno saya menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun, dan kami sudah menganggapnya sebagai milik kami. Jadi tidak mengherankan jika kami membuat babak penyisihan." Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen berkomentar, "Saya yakin Kaisar Abadi meragukan pilihannya saat itu. Selama klan Mahakuno kita menjadi pemilik tubuh abadi primordial, bahkan Kaisar Abadi pun tidak dapat mengambilnya kembali," kata Mahayu dengan santai. Melihat Mu Chen, dia melanjutkan, "Mu Chen, jika kamu bersedia menyerah pada tubuh abadi primordial, klan Mahakuno kami dapat memberikan kompensasi untukmu. Ini bukan karena kami tidak percaya diri, tapi kami hanya memberitahu Anda bahwa klan Mahakuno kami tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh tubuh abadi primordial." Jadi, mendengar kata-kata Mahayu, mata Mu Chen berkedip-kedip dengan ketajaman saat dia melambaikan tangannya. Gelang universal terbang ke wanita di bawah dinding kristal. 10 miliar, saya bertaruh pada diri saya sendiri. Di bawah tatapan heran di sekitarnya, Mu Chen mengabaikan Mahayu saat dia berjalan pergi. Setelah dengan acuh tak acuh melihat siluet Mu Chen yang pergi, Mahayu menggelengkan kepalanya. "Jika bukan karena ibumu, mengapa aku repot-repot berbicara banyak denganmu? Bodoh sekali. Karena kamu sedang merayu kematian, maka aku hanya bisa memenuhi keinginanmu." Bab 1478 Kondisi. Di sebuah kediaman yang tenang di sisi barat kota abadi primordial. Meskipun kota abadi primordial dipenuhi oleh orang-orang, kediaman ini menikmati ketenangan karena tidak ada yang berani mendekat. Itu karena ini adalah kediaman yang dialokasikan untuk klan Buddha kuno. Ketika Mu Chen datang ke sini, seorang penjaga segera mengenalinya dan naik. "Tuan Muda Mu Chen, Tetua Agung telah menunggu di kediaman." Karena malapetaka yang ditimbulkan Mu Chen di klan Buddha kuno, semua orang praktis mengenalnya, belum lagi King Yanjing telah menjadi Tetua Agung dan memegang otoritas di klan. Dengan demikian, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan terhadap putra Tetua Agung. "Terima kasih." Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak tertarik dengan status sebagai Tuan Muda klan Buddha kuno, dia tidak bisa diganggu untuk mengoreksi penjaga. Dia kemudian memasuki rumah bangsawan. Ketika dia melewati halaman, dia melihat King Yanjing di depan aula. "Ibu." Mu Chen berjalan dan tersenyum. "Dasar anak kecil, menyebabkan insiden besar saat kamu keluar." King Yanjing menegur sambil mengusap kepala Mu Chen. Ternyata, dia mendengar tentang peristiwa Mu Chen melawan Huang Xuanzi dan 5 penguasa surgawi abadi. Tidak bisa menahannya. Itu tidak bisa dihindari. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan lemah sebelum dia tersenyum. "Ayah tidak datang." Mendengar kata-katanya, ekspresi King Yanjing berubah menjadi serius. "Ini tempat yang berbahaya, jadi bagaimana saya bisa mengizinkan dia datang dan main-main?" Saat dia berbicara, dia menatap Mu Chen. "Cener, apakah kamu yakin ingin memperjuangkan tubuh abadi primordial?" Wajah Mu Chen juga berubah menjadi serius pada topik ini dan dengan tegas menganggukkan kepalanya, "Ibu, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Jadi saya tidak bisa menyerah pada kesempatan ini."
Dia telah memutuskan bahwa jalannya menuju alam berdaulat surgawi membutuhkan tubuh abadi primordial. Jadi jika dia tidak dapat memperoleh tubuh abadi primordial, maka semua usahanya akan sia-sia, dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi di jalan masa depannya. Dengan demikian, tubuh abadi primordial adalah jalannya menuju alam berdaulat surgawi suci. Melihat ekspresi tegas Mu Chen, King Yanjing menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Karena Anda memiliki ambisi seperti itu, saya secara alami akan mendukung Anda. Terima kasih, Ibu. Mu Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa mendapatkan tubuh abadi primordial tidak akan sederhana. Bahkan jika dia berhasil, dia harus menghadapi klan Maha Kuno. Klan Maha Kuno telah menganggap tubuh abadi primordial sebagai milik mereka. Jika bukan karena Kaisar Abadi yang mengatur Majelis Abadi Primordial, mereka mungkin tidak akan mengizinkan siapapun untuk mencoba mendapatkannya. Oleh karena itu, King Yanjing mendukungnya jika Mu Chen berselisih dengan klan Maha Kuno, karena tidak diragukan lagi akan ada pertempuran besar. Klan Maha Kuno sangat kuat, dan saya telah mengundang seorang penolong untuk Anda. King Yanjing tersenyum sambil menunjuk ke suatu arah. Mengikuti arah itu, Mu Chen tertegun ketika dia melihat seorang lelaki tua menggali tanah dengan cangkul dan berseru, "Futu Xuan." Orang tua itu secara alami adalah tetua agung sebelumnya dari klan Buddha kuno, Futu Xuan. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa King Yanjing akan mengundangnya. Pada saat ini, Futu Xuan juga mengangkat kepalanya. Dia kemudian berjalan mendekat dan meliriknya sekilas sebelum mendengus, anak nakal ini bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Aku tidak percaya. Mahayu, Ye King, Tuo Bacang, dan Si Luo bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Sambil tersenyum, King Yanjing menjawab, Futu Xuan, itu urusan Chener jika dia mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Kita hanya perlu melindungi keselamatannya jika dia berhasil. Setelah ragu-ragu sejenak, Futu Xuan menjawab, saya bisa membantu, tapi Anda tahu kondisi saya. Kondisi apa? Mu Chen menyela saat dia menatap Futu Xuan dengan waspada. Orang tua ini menyebabkan perpisahan antara dia dan ibunya, dan dia baru saja berhasil menyelesaikan masalah itu. Apakah dia akan memulai sesuatu lagi? King Yanjing menjawab, syaratnya adalah Anda harus mengakui leluhur Anda dan menjadi patriark klan Buddha kuno jika Anda mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, bukankah tetua agung terus-menerus menyebut saya orang berdosa? Mengapa Anda ingin saya mengakui leluhur saya? Bibir Futu Xuan bergerak-gerak, dan bahkan wajahnya memerah. Namun, Mu Chen tidak mengambilnya terlalu jauh dan mengunci alisnya. Saya tidak tertarik menjadi patriark klan Buddha kuno. Apakah tidak ada orang lain yang bisa mengambil pekerjaan itu? Di seluruh klan Buddha kuno, Anda adalah satu-satunya yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai alam berdaulat surgawi. King Yanjing dengan bangga menyatakan. Kata-katanya langsung membuat Mu Chen pusing. Hanya seorang Muabode yang sudah memberinya kesulitan, belum lagi klan kuno. Kalau begitu kita tidak akan mendapatkan bantuannya. Paling-paling, aku akan menebalkan wajahku dan bertanya pada Kaisar Api dan leluhur bela diri. Mu Chen membuang bibirnya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengundang mereka kali ini. Futu Xuan mendengus. Dia merasa tidak senang di dalam hatinya. Garis keturunan Mo dan Xuan sangat ingin menjadi patriark, tapi anak nakal ini telah menolaknya. Kenapa? Mu Chen bertanya. Bahkan ekspresi King Yanjing telah berubah menjadi serius. Ada gerakan dari klan iblis, dan wilayah api tak berujung serta alam bela diri terletak di perbatasan dunia 1000 dewa. Jadi mereka berdua tidak bisa bergerak. Mata Mu Chen juga menjadi dingin. Klan iblis adalah musuh bebuyutan dunia 1000 besar, dan dibandingkan dengan itu, konflik lain tidak ada apa-apanya. Jika memang itu masalahnya, maka dia tidak bisa meminta bantuan keduanya. Chener, aku tahu kamu memiliki dendam dengan klan Buddha kuno, tapi kamu tidak bisa menolak bahwa garis keturunan mengalir di tubuhmu. Selain itu, apakah kamu akan melihat ibumu dengan pahit menahan semuanya? King Yanjing memegang tangan Mu Chen dengan mata memerah. Melihat ekspresi King Yanjing, Mu Chen hanya bisa mengangkat tangannya sambil tersenyum masam. Ibu, aku menyerah. Saya akan menyetujui permintaan Anda. Jika saya benar-benar mendapatkan tubuh abadi primordial, maka saya akan menjadi patriark klan Buddha kuno. Chener adalah yang terbaik. Mata King Yanjing yang memerah langsung menghilang dan digantikan oleh senyuman. Mu Chen menghela nafas melihat kemampuan akting wanita yang menakutkan. Futu Xuan juga menganggukkan kepalanya saat ekspresinya melunak. Dia juga tidak berdaya karena memiliki Mu Chen sebagai patriark. Bagaimanapun, bakat Mu Chen telah melampaui semua orang di antara generasi muda, dan dia memiliki peluang besar untuk mencapai alam Sein Heavenly Sovereign.
Setiap Sein Heavenly Sovereign sangat penting bagi klan Buddha kuno. Alasan mengapa klan Maha Kuno akan menjadi pemimpin dari 5 klan kuno adalah karena mereka memiliki 3 Sein Heavenly Sovereign. Jika Mu Chen melangkah ke alam Sein Heavenly Sovereign, maka mereka akan dapat bertarung dengan klan Maha Kuno. Oleh karena itu, Futu Xuan bersedia mengalah dan bahkan membiarkan Mu Chen menjadi patriark jika itu demi klan Buddha kuno. Selain itu, bahkan jika Futu Xuan keras kepala, dia tidak mungkin meninggalkan Sein Heavenly Sovereign dengan garis keturunan mereka di luar. Pertemuan primordial immortal akan dimulai besok, dan menurut berita, akan ada total 108 peserta. Futu Xuan menjelaskan. 108. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Dunia 1000 besar benar-benar sangat besar. Dia belum pernah melihat pembudidaya tubuh emas abadi di masa lalu, tetapi ada 107 pesaing lainnya. Dengan demikian, dia bisa mengatakan bahwa dunia 1000 besar adalah tempat dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Kaisar Abadi. Dia ingin menemukan penerus terbaik untuk tubuh abadi primordial. Mu Chen merenung. Tampaknya Kaisar Abadi benar-benar telah mencurahkan banyak pemikiran untuk menemukan penerus tubuh abadi primordial. Ibu, tubuh abadi primordial tidak pernah memilih penerus di masa lalu. Mu Chen bertanya. Siapapun yang bisa mengolah tubuh emas abadi tidak akan lemah, tapi belum ada orang yang mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Sambil menggelengkan kepalanya, King Yanjing menghela nafas, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primordial yang terkuat di dunia, jadi bagaimana mungkin mudah untuk mendapatkan pengakuannya. Menganggukkan kepalanya, ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius saat dia melihat ke pusat kota. Dia bisa merasakan aura primitif yang samar-samar dan kuno datang dari arah itu. Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Mengerucutkan bibirnya, mata Mu Chen mulai berkedip saat dia mengepalkan tinjunya. Terlepas dari kesulitannya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Itu adalah jalan menuju alam berdaulat surgawi suci yang telah dia pilih untuk dirinya sendiri. Besok, ayo bertarung. Bab 1479 Pagoda Abadi Primordial. Pada hari kedua, sebuah lonceng kuno bergema di setiap sudut kota ini. Setelah hening sejenak, siluet yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti belalang saat mereka berjalan menuju pusat kota abadi primordial. Ada sebuah gunung gundul yang terletak di tengah kota. Meskipun biasa-biasa saja, namun terdapat sebuah pagoda kuno yang berada di tengah-tengahnya. Pagoda batu itu juga terlihat biasa-biasa saja, tetapi semua orang bisa merasakan tekanan yang membuat mereka memasang ekspresi serius namun penuh hormat di wajah mereka. Pagoda ini dikenal sebagai pagoda abadi primordial, dan dibuat oleh Kaisar Abadi. Menghadapi kultivator terkuat sejak zaman kuno yang menyelamatkan dunia 1000 dewa, semua orang tetap menghormatinya. Itu pagoda abadi primordial. Mu Chen, King Yanjing, dan Futu Xuan muncul di sebuah paviliun di pegunungan sekitarnya dan melihat pagoda dengan ekspresi serius. Tubuh abadi primordial disimpan di pagoda. Kaisar Abadi benar-benar kuat. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, pagoda batu ini masih sangat menakutkan. Futu Xuan berkata sambil menatap pagoda. Menghadapi pagoda ini, bahkan penguasa surgawi pun akan merasakan sedikit bahaya. Kekuatan Kaisar Abadi tampaknya telah melampaui alam penguasa surgawi suci. Mu Chen terdiam. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa Sein Heavenly Sovereign, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seperti itu. Menganggukkan kepalanya, King Yanjing menjawab, Kaisar Abadi benar-benar melampaui alam berdaulat surgawi suci. Melampaui alam berdaulat surgawi suci. Mu Chen terkejut di dalam hatinya. Jadi level misterius itu adalah puncak absolut dunia. Dengan begitu banyak Sein Heavenly Sovereigns di dunia 1000 dewa, hanya ada 2 eksistensi yang memiliki peluang untuk melangkah ke level Kaisar Abadi. Futu Xuan berkomentar. Dengan tatapannya berkedip-kedip, Mu Chen bertanya, Kaisar Api dan leluhur bela diri. Di antara semua penguasa surgawi yang dia temui, hanya 2 orang itu yang membuatnya merasa lebih tak terduga. Mereka terasa seperti langit berbintang yang tak terbatas. Futu Xuan menghela nafas, dan bahkan seseorang yang keras kepala seperti dia memiliki jejak rasa hormat dalam nadanya. Mereka berdua berasal dari alam bawah, tetapi mereka memiliki bakat yang luar biasa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai ketinggian Kaisar Abadi di masa depan. Itu dianggap sebagai kabar baik bagi dunia 1000 dewa. Dengan mereka berdua, kita tidak perlu takut pada klan iblis. Mu Chen tersenyum. Mendengar kata-katanya, King Yanjing menggelengkan kepalanya. Bahkan Futu Xuan memasang ekspresi serius. Kamu terlalu menyederhanakan klan iblis.
Saat itu, dunia seribu besar mengalami kekalahan saat menghadapi invasi klan iblis. Saat Kaisar Abadi melangkah keluar, seluruh situasi menjadi stabil. Tapi meski begitu, hampir setengah dari wilayah dunia seribu dewa telah direbut. Dengan desahan lembut, King Yanjing melanjutkan, daripada menyebutnya sebagai kemenangan, lebih tepatnya klan iblis menunggu waktu mereka. Yang paling penting, kultivator terkuat dari klan iblis, Raja Jahat Surgawi, disegel dengan mengorbankan nyawa Kaisar Abadi. Inilah alasan mengapa klan iblis menghentikan invasi mereka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Mu Chen juga berubah menjadi serius. Tak terbayangkan kesengsaraan apa yang dihadapi dunia seribu dewa saat itu. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan seluruh dunia seribu besar diperbudak oleh klan iblis. Dia pernah melihat apa yang terjadi ketika klan iblis memperbudak seluruh alam bawah. Makhluk hidup di alam bawah itu mirip dengan dipelihara seperti ternak. Klan iblis telah menunjukkan tanda-tanda bergerak baru-baru ini, tapi tidak memiliki informasi mengenai mereka. Jika Raja Iblis yang lain lahir, maka kedamaian di dunia seribu besar akan terganggu. Futu Xuan menambahkan. Melihat mereka berdua, Mu Chen menghibur, jangan terlalu khawatir. Kita akan menghadapinya saat itu datang. Jika klan iblis benar-benar melancarkan invasi lain, maka kita akan bertarung dengan mereka. Kaisar Abadi bisa mengalahkan mereka untuk mundur, tapi dunia seribu besar saat ini tidak lagi seperti masa lalu. Kita telah tumbuh lebih kuat. Tepat ketika Mu Chen menghibur mereka berdua, sebuah lonceng kuno berbunyi dengan lebih banyak siluet berkumpul. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat sekelompok besar yang telah berkumpul di platform yang menjulang tinggi dengan sosok yang tidak asing lagi, Mahayu, berdiri di depan. Berdiri di samping Mahayu adalah seorang pria parubaya berjubah emas. Sosoknya kuat dan menyerap tekanan. Meskipun tidak ada gejolak energi spiritual di sekelilingnya, bahkan Mahayu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memasang ekspresi hormat. Bahkan tetua klan Maha Kuno pun mundur selangkah. Itu adalah patriark klan Maha Kuno, Mahatian. King Yanjing menjelaskan. Hati Mu Chen bergetar. Inikah Mahatian yang bertarung dengan Kaisar Api di masa lalu? Benar-benar luar biasa. Ketika pandangannya diarahkan ke atas, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitarnya membeku dan dia merasa tidak bisa bergerak. Huff. Saat ruang angkasa membeku, dengusan tiba-tiba terdengar yang memecah isolasi. Futu Xuan dengan dingin melirik ke arah Mahatian. Melihat Futu Xuan, Mahatian tersenyum lalu mengangguk ke arah Futu Xuan dan King Yanjing. Patriark dari klan kuno yang mencoba mengintimidasi anak-anak muda. Sepertinya keluasan pikiranmu belum berkembang. Futu Xuan mendengus saat dia mengabaikan sikap Mahatian. Ketika Mu Chen dibebaskan dari isolasi, ekspresinya tenang tanpa kemarahan. Namun, dia mengingat kembali perasaan terisolasi itu. Itu adalah kekuatan seorang Saint Heavenly Sovereign. Kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan tatapan mata saja, dia bisa melumpuhkanku. Tak lama kemudian, dia tersenyum ke arah Futu Xuan. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi tidak perlu marah sekarang. Lagi pula, aku akan segera mengambil harta karun yang telah mereka simpan begitu lama. Mendengar kata-katanya, Futu Xuan menggoda, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar menganggap tubuh abadi primordial milikmu? Sambil tersenyum, tatapan Mu Chen berkedip-kedip dengan ketajaman. Anak nakal itu adalah putra King Yanjing. Mahatian juga menarik kembali pandangannya saat dia berbalik dan tersenyum ke arah Mahayu. Ya, Mahayu menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, anak nakal itu tidak sederhana. Dia berhasil mencapai ketinggian ini di usianya, jadi dia bisa dianggap sebagai monster. Jika dia diberi waktu beberapa tahun, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Melihat pagoda kuno itu, Mahatian berkomentar, tapi sayang sekali dia tidak memiliki waktu itu. Itu berarti dia tidak ditakdirkan. Menganggukkan kepalanya, Mahayu tersenyum. Memang, karena aku akan menjadi pemilik baru tubuh abadi primordial kali ini. Ada kepercayaan diri yang kuat dalam nadanya. Bagaimanapun, dia memiliki kesempatan tertinggi jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Tangan Mahatian membelai singa batu di pilar sambil menyipitkan matanya. Kemudian lagi, tidak ada yang akan bisa mengambil primordial immortal body dari kami, bahkan jika Anda gagal. Itu pasti tombak Asura Ye King. Mu Chen berbalik ke barat laut dan melihat seorang pria berpakaian biru. Murid merahnya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang menakutkan. Udara di sekitarnya terasa dingin, jadi tidak ada yang berani mendekat. Raja Fajra Emas Siluo. Pedang suci Tuo Bacang. Berdiri tidak terlalu jauh dari Ye King, ada seorang pria kurus dengan jubah emas dan cahaya yang memantul dari kepalanya yang botak yang membuatnya terlihat menarik.
Di balik senyumnya yang hangat, dia mirip dengan seekor binatang buas. Di bangunan compang camping lainnya, ada seorang pria berjubah hitam tanpa ekspresi apapun dengan sebuah pedang yang patah di belakangnya. Ada juga ketajaman yang merembes dari tubuhnya yang akan membuat semua orang yang mendekatinya menjadi genangan darah. Mereka semua akhirnya ada di sini. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat itu, Mu Chen bisa merasakan darahnya mendidih karena kehausan, seolah-olah ada sesuatu dalam diri orang-orang ini yang menariknya. Mu Chen tahu bahwa itu adalah daya tarik dari tubuh emas abadi. Tiba-tiba, tanah bergetar dengan gema kuno dan semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah pagoda kuno dengan mata berkobar. Di bawah tatapan mereka, gerbang pagoda berangsur-angsur terbuka dengan aura kesedihan. Ketika gerbang terbuka, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan ketajaman yang berkedip-kedip di matanya. Pagoda abadi primordial akhirnya terbuka. Bab 1480 Pertempuran Keabadian Primordial. Ketika gerbang berbintik-bintik itu perlahan-lahan terbuka, ada sepetak kegelapan di dalamnya yang memancarkan perasaan sunyi dan kuno. Semua orang bersemangat saat mereka melihat gerbang yang terbuka dengan rasa haus dan keserakahan di mata mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa hanya mereka yang mengembangkan tubuh emas abadi yang bisa masuk, mereka akan kehilangan kendali dan menyerbu masuk. Bagaimanapun, godaan dari tubuh abadi primordial terlalu besar. Mahatian juga melihat ke arah gerbang dengan ekspresi yang rumit. Kerinduan dan keserakahan berkedip-kedip di matanya. Di antara 5 klan kuno, 4 klan lainnya masing-masing memiliki tubuh surgawi primordial, karena nenek moyang mereka membudidayakannya dan mewariskannya. Namun, tidak ada seorang pun di antara 4 klan yang berhasil membudidayakannya. Namun demikian, klan-klan tersebut adalah pemiliknya, sedangkan klan Maha Kuno hanyalah pelindung. Klan Maha Kuno mereka dikalahkan ketika leluhur mereka bertarung dengan Kaisar Abadi untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Kaisar yang terakhir menang dan akhirnya membudidayakannya, menjadi kultivator terkuat di dunia 1000 dewa saat itu. Tapi mungkin juga karena alasan inilah Kaisar Abadi menyerahkan tubuh abadi primordial kepada klan Maha Kuno untuk disimpan. 4 klan lain masing-masing memiliki tubuh surgawi primordial, sementara mereka hanya menjaga milik mereka. Oleh karena itu, klan Maha Kuno telah cemburu sejak zaman dahulu kala. Dengan demikian, ini juga merupakan alasan mengapa mereka begitu keras kepala terhadap tubuh dewa primordial. Kaisar Abadi, klan Maha Kuno saya, telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Bukankah ini saatnya bagimu untuk menyerahkannya kepada kami sekarang? Saat itu, kau merampas tubuh abadi primordial dari leluhurku. Jadi, bukankah seharusnya Anda mengembalikannya kepada kami sekarang? Mahatian menyipitkan matanya saat dia menyapu sekilas ke arah 100 siluet di dekatnya. Mereka adalah kandidat yang memenuhi syarat yang akan memasuki pagoda Dewa Abadi. Pagoda keabadian primordial telah dibuka, tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa persaingannya sangat ketat. Setiap lapisan akan menyingkirkan setengah dari kalian, jadi jika kalian ingin mencapai akhir, maka singkirkan semua orang. Suara Mahatian bergema, yang menyebabkan hati semua orang bergetar dan wajah mereka berubah menjadi serius. Setengah dari setiap lapisan. Mu Chen mengunci alisnya. Tingkat eliminasi ini terlalu menakutkan. Itu berarti akan ada kompetisi brutal yang menunggu mereka di dalam pagoda abadi primordial. Ini praktis seperti ruangan untuk membudidayakan serangga beracun, dengan yang terakhir bertahan untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Setelah suara Mahatian, Mahayu segera terbang keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke gerbang tanpa ragu-ragu. Mengikuti di belakangnya adalah Ye Qing, Siluo, dan Tuo Bacang. Dengan mereka memimpin, semua orang juga terbang ke gerbang. Saya juga bergerak. Mu Chen menoleh ke Qing Yanjing dan Fu Tusuan. Hati-hati. Qing Yanjing menganggukkan kepalanya sebelum dia melanjutkan, menyerahlah jika itu benar-benar tidak mungkin. Meskipun benda langit primal ini sangat kuat, Anda juga dapat mencobanya di tubuh pancaran tak berujung dari klan Buddha kuno. Itu adalah salah satu dari tubuh surgawi primal, dan itu tidak lebih lemah dari tubuh abadi primordial. Batuk. Fu Tusuan terbatuk saat dia berkomentar, bahkan jika Anda adalah tetua agung, bagaimana Anda bisa mengizinkan sembarang orang untuk bersentuhan dengan tubuh pancaran tak berujung seperti yang Anda inginkan? Bukankah seharusnya Anda meminta pendapat dari pagoda leluhur? Namun, Qing Yanjung tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan menjawab, saya adalah tetua agung, dan saya dapat membuat rekomendasi. Bagaimana Anda tahu bahwa pagoda leluhur tidak akan menyetujuinya? Kamu. Melihat mereka berdua berdebat, Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi seberkas cahaya sebelum memasuki gerbang.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 100 siluet telah menceburkan diri ke dalam pagoda. Saat mereka masuk, Mahatian melambaikan tangannya dan energi spiritual berkumpul menjadi 100 cermin, masing-masing memproyeksikan sebuah siluet. Saat Mu Chen masuk, dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang hebat. Namun, dia tidak melawan dan membiarkan fluktuasi itu membungkusnya. Beberapa tarikan napas kemudian, kegelapan di hadapannya surut dan tanah yang sunyi muncul. Mu Chen berdiri di atas bukit yang sunyi dan melihat ke tempat yang dipenuhi dengan kesunyian. Menyebarkan persepsinya, dia menyadari bahwa keadaan ruang di sini terdistorsi, seolah-olah sedang diiris menjadi wilayah yang lebih kecil. Namun, dia juga samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang keras menyebar. Apakah pertempuran telah dimulai? Mu Chen bergumam. Saat dia bergumam, fluktuasi energi spiritual datang dari dekat dan seberkas cahaya terbang ke arahnya. Tetapi ketika orang itu melihat Mu Chen, wajahnya berubah dan berbalik tanpa ragu-ragu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kekuatan di alam berdaulat surgawi roh fase tengah. Namun, dia mengenali Mu Chen, dan dia tahu bahwa kemampuan bertarung Mu Chen sangat menakutkan terlepas dari kultivasinya. Karena kamu ada di sini, kenapa kamu lari? Tetapi ketika dia berbalik, ruang berfluktuasi di hadapannya dan Mu Chen melangkah keluar sambil tersenyum. Semua orang di sini adalah pesaing yang berdiri di sudut pandang yang berbeda. Aku sudah lama mendengar tentang ketenaranmu, jadi biarkan aku merasakan kekuatanmu hari ini. Melihat bahwa tidak mungkin baginya untuk mearayan diri, pria parubaya itu menginjak kakinya dan tubuh abadi berdaulat yang sangat besar muncul di belakangnya, bersama dengan fluktuasi misterius. Itu adalah tubuh abadi berdaulat yang sudah tidak asing lagi, tubuh emas abadi. Melihat siluet ini, Mu Chen menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain menggunakan tubuh emas abadi. Rune Dewa Abadi. Pria parubaya itu meraung dan memancarkan rune yang dengan cepat terbentuk, mencapai jumlah total 300. Membeku. Rune-rune keabadian ilahi digabungkan bersama menjadi pedang yang menyerap aura tajam. Bahkan ruang angkasa terkoyak olehnya saat menebas ke arah Mu Chen. Bahkan ada tanda panjang yang tergambar di tanah dari pedang itu. Mengangkat kepalanya, sebuah pagoda kristal berkedip-kedip di mata Mu Chen saat energi spiritual di tubuhnya meraung dan diubah menjadi energi spiritual yang mengkristal. Bahkan pakaiannya berkibar. Membentuk segel dengan kedua tangannya, gelombang energi spiritual yang mengkristal menyapu dan berbenturan dengan pedang emas keunguan. Ketika mereka terhubung, badai dahsyat energi spiritual menyapu dan berubah menjadi jutaan kilau yang menyelimuti pedang tersebut. Energi spiritual pada pedang itu langsung meredup sebelum menghilang. Pergi. Menjentikkan jarinya, kilau yang mengkristal menembus ruang dan mencapai tubuh emas abadi itu. Kekuatan penyegelan. Wajah pria parubaya itu berubah setelah melihat energi spiritual yang mengkristal dan segera mengendalikan tubuh emas abadi untuk membentuk pertahanan yang kokoh. Saat kilau menyelimuti, itu telah terbentuk menjadi kepompong yang membungkus tubuh emas abadi. Melihat kepompong itu, cahaya berkedip-kedip di mata Mu Chen. Dengan kultivasinya saat ini mendekati alam berdaulat surgawi roh fase akhir, kekuatan energi spiritualnya yang mengkristal sebanding dengan alam berdaulat surgawi abadi fase awal. Jadi, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan penguasa surgawi roh fase tengah, bahkan jika pihak lain telah membudidayakan tubuh emas abadi. Beberapa saat kemudian, Mu Chen melambaikan tangannya dan kepompong itu meledak menjadi berkilau. Saat kepompong itu menghilang, pria parubaya yang berdiri di atas tubuh emas abadi itu tersenyum masam. Retakan menyebar di tubuh emas abadi miliknya sebelum tiba-tiba meledak. Ada kerlipan kristal pada siluet pria parubaya itu. Energi spiritual dalam tubuhnya juga telah disegel untuk sementara. Ketenaran penguasa tempat tinggalmu memang pantas. Saya mengakui kekalahan saya. Pria parubaya itu menyerah dengan senyum masam. Ketika suaranya bergema, seberkas cahaya turun dan menyelimuti pria parubaya itu. Dia akan dikirim keluar dari pagoda. Terima kasih. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tepat ketika pria parubaya itu akan dipindahkan, ada sinar keemasan keunguan yang melesat dari tengah alisnya. Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraih sinar itu. Itu dipenuhi dengan keabadian dan aura misterius. Ini adalah aura abadi dari tubuh emas abadi. Mu Chen akrab dengan aura ini. Ini praktis merupakan fondasi dari tubuh emas abadi, dan aura keabadian yang lebih padat akan meningkatkan tubuh emas abadi. Kegagalan akan membuat aura keabadian mereka diekstraksi oleh pagoda keabadian primordial. Mu Chen memasang ekspresi rumit. Aura abadi ini adalah dasar dari tubuh emas abadi. Diekstraksi, kekuatan tubuh emas abadi juga akan melemah. Ini adalah harga dari kekalahan. Pada tingkat tertentu, pagoda abadi primordial ini benar-benar brutal.
Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang berhati lembut. Jalan seorang ahli tertinggi dipenuhi dengan kontes. Jika dia tidak cukup bertekad, ini juga akan menjadi hasilnya. Mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan keunguan muncul di belakangnya dan melahap untaian aura abadi itu. Seketika, tubuh emas abadi tumbuh lebih dalam dan lebih misterius. Ketika Mu Chen membuka matanya, tubuh emas abadi telah menghilang. Tetapi ketika dia merasakan perubahan pada tubuh emas abadi, dia menekan kegembiraannya lalu berbalik dan melangkah ke ruang yang terdistorsi. Hanya satu orang yang bisa melewati jalan ini, dan dia, Mu Chen, harus berjuang untuk itu.